Ancaman kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian pemerintah di tengah musim kemarau. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Chaniago mengungkapkan, hingga saat ini luas hutan dan lahan yang terbakar di berbagai wilayah Indonesia telah mencapai lebih dari 107.000 hektar. Kebakaran tersebut terjadi ketika Indonesia masih menghadapi fenomena El Nino. Menurut pemerintah, El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga September atau Oktober 2026. Artinya, ancaman kekeringan dan karhutla masih berpotensi terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Presiden Prabowo Subianto pun meminta penanganan dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi. Yang membuat pemerintah semakin waspada adalah potensi munculnya kondisi El Nino ekstrim yang belakangan disebut Godzilla. Istilah ini mencuat setelah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkap potensi kombinasi El Nino Southern Acceleration atau ENSO positif dan Indian Ocean Dipole atau IOD positif. Kombinasi tersebut berpotensi memperparah dampak kekeringan di Indonesia. Dalam kondisi El Nino, pembentukan awan hujan dapat bergeser menjauh dari wilayah Indonesia. Akibatnya, curah hujan menurun drastis. Ketika kondisi semakin kering, risiko kekeringan meningkat. Dan pada saat yang sama, kondisi lahan yang kering juga membuat potensi kebakaran hutan dan lahan semakin besar. Pemerintah saat ini memantau sejumlah wilayah yang mengalami kebakaran. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, titik api dalam jumlah besar antara lain berada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sementara kebakaran yang cukup besar juga terjadi di Jawa Timur, khususnya kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kondisi tersebut membuat pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait. Tujuannya satu, mempercepat proses pemadaman dan mencegah api meluas. Berbagai langkah pun mulai dikerahkan. Mulai dari pemantauan titik api, operasi modifikasi cuaca atau OMC, hingga waterbombing. Pemerintah juga menyiapkan helikopter dan pesawat pemadam untuk membantu menangani kebakaran di sejumlah lokasi. Namun, operasi modifikasi cuaca tidak bisa dilakukan sembarangan. Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah telah melakukan rapat bersama BMKG untuk menyiapkan operasi tersebut. Tetapi pelaksanaannya sangat bergantung pada kondisi teknis dan cuaca. Artinya, OMC tidak bisa diterapkan di seluruh wilayah secara bersamaan. Karena itu, pemerintah tetap mengandalkan pemantauan kondisi lapangan sekaligus memastikan kesiapan peralatan pemadam. Di tengah ancaman karhutla yang meluas, ada sejumlah kabar mengenai titik kebakaran yang mulai terkendali. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan kondisi kebakaran di kawasan Gunung Bromo mulai membaik. Dari sebelumnya terdapat 34 titik api, kini disebut hanya tersisa 2 titik. Pemerintah mengerahkan 3 helikopter untuk membantu proses pemadaman. Menurut Suharyanto, pengerahan helikopter tersebut membantu mengatasi sebagian besar titik api di kawasan Bromo. Sementara itu, Jamari Chaniago menyampaikan kebakaran di kawasan Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, telah selesai diatasi. Kebakaran di kawasan Gunung Rinjani juga disebut telah selesai ditangani pemerintah. Namun, pemerintah masih terus memantau wilayah-wilayah lain yang mengalami kebakaran. Di tengah kondisi yang sangat kering, pemerintah juga meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Prasetyo Hadi mengingatkan, percikan api kecil dalam kondisi cuaca yang sangat kering bisa berpotensi memicu kebakaran yang lebih besar. Karena itu, masyarakat diminta menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran yang tidak terkendali. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.